Menuju 3 dekade reformasi, semakin besarnya ruang prajurit TNI menduduki jabatan sipil menjadi sorotan. Salah satu pintu masuknya revisi Undang-Undang TNI. Komisi 1 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum 4 Maret lalu membahas revisi Undang-Undang TNI. Peneliti imparsial Al-Araf mengkritisi setidaknya ada 2.500 prajurit TNI aktif menduduki sejumlah jabatan sipil pada 2023 yang dinilai dapat merusak sistem ketatanegaraan. Jangan kembali tarik militer ke dalam ruang jabatan sipil. Jangan goda mereka masuk ke wilayah itu. Karena itu akan merusak tata sistem ketatanegaraan kita. Para pegawai negeri sipil punya harapan, punya mimpi untuk menjadi direktur, untuk menjadi pejabat. Tapi stop ketika mereka jabatannya diisi oleh militer aktif, diisi oleh polisi aktif. Tugas militer sebagai alat pertahanan negara, tugas politik penegakan hukum, Kamtibmas nggak usah masuk di birokrasi sipil. Revisi Undang-Undang TNI jadi pro kontra karena sejumlah substansi draft RUU dinilai bermasalah, seperti TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil serta penambahan usia pensiun. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bilang, rencana revisi Undang-Undang TNI yang memberi wewenang TNI aktif menduduki jabatan sipil semata untuk membantu program pemerintah. Sekarang itu banyak kementerian MOU dengan saya, ya, berat dari Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan KKP, BUMN. Nah dari situ kan bisa dilihat bahwa kementerian itu membutuhkan, di situ ada membutuhkan satuan TNI, sehingga dibutuhkan ada jabatan di situ untuk supaya melancarkan tugas-tugas kementerian tersebut. Nah, kita tuh berpikirnya kita untuk kemajuan NKRI, ya, untuk ke situ aja, untuk membantu program-program pemerintah, bukan untuk yang lain, ya. Dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang berlaku saat ini, prajurit TNI yang ingin mengisi jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari keprajuritan. Berdasarkan Undang-Undang TNI, tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Tim Liputan, Kompas TV. Selamat malam pemirsa, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten bersama penasihat teknis Timnas Jordi Cruijff pada Minggu, tanggal 9 Maret tahun 2025 malam. Kluivert bersama Timnas Indonesia tidak memiliki agenda berlatih di dalam negeri. Skuad Garuda yang berkarir di Indonesia akan terbang ke Australia pada tanggal 16 Maret dan pemain yang merumput dengan klub di luar negeri langsung terbang ke Australia. Laga kontra Australia menjadi ujian pertama bagi Kluivert sebagai juru taktik Timnas Indonesia, dan informasi ini menjadi membuka jumpa kita dalam News Channel Utama edisi tanggal 10 Maret tahun 2025, bersama saya David Sambo selama 2 jam ke depan. Inilah News Channel Utama selengkapnya di News Channel objektif, cerdas, dan berkualitas.